Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Zhang Xuelian tidak menyangka Yang Chen bisa menebak apa yang dipikirkannya. Benar sekali, suamiku masih sangat pintar. Dia memang memiliki banyak keraguan terhadap Yang Chen, tetapi dia juga dapat mengetahui bahwa apa yang baru saja dia katakan tidak mungkin terjadi pada Yang Chen. Namun, dia tidak mengerti mengapa Yang Chen tidak menyentuhnya, dan dia tidak bisa membuat kesimpulan apapun bahkan setelah menghitungnya. Justru karena itulah saya punya ide untuk mengujinya. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Zhang Xuelian tersenyum lembut dan mengangguk pelan, ya, aku akan menunggumu. Yang Chen meninggalkan istana. Dalam perjalanan pulang, yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, hanya dengan menjadi cukup kuat kau dapat memiliki lebih banyak kekuasaan atas dirimu sendiri di tangan Raja Yu Yin. Sekarang kembali ke Paviliun Tianzun, dia tidak menunda dan mulai berlatih secara langsung. Kartu truf terbesarnya sekarang adalah Mutai King. Dua jiwa Mutai King yang tersisa adalah yang paling berarti baginya. Ia masih punya waktu setengah tahun lagi, dan ia punya banyak waktu untuk menyempurnakan dua jiwa Mutai King. Begitu saja, Yang Chen benar-benar memasuki kondisi pengasingan. Sebulan kultivasi berlalu tanpa suara. Yunbi Tianzun sengaja mencari tempat yang cukup tenang bagi Yang Chen untuk beristirahat. Tak seorang pun tahu berapa banyak perubahan yang telah terjadi pada Yang Chen selama sebulan ini. Hanya Yang Chen sendiri yang tahu bahwa peningkatannya saat ini benar-benar berbeda dari peningkatannya sebelumnya. Melihat prasasti Tao di sekitarnya, diketahui jumlahnya telah meningkat dari 32.000 pada awalnya menjadi 34.000. Peningkatan ini mengejutkan Yang Chen sendiri. Dua jiwa Mutai King memang sangat berharga bagiku. Hanya satu jiwa, setelah disempurnakan selama sebulan, telah meningkatkan prasasti Daoku lebih dari 2.000. Jika disempurnakan sepenuhnya, kurasa tak masalah untuk meningkatkannya hingga 3.000. Dengan dua jiwa, prasasti Daoku seharusnya bisa meningkat hingga lebih dari 38.000. Memikirkan hal ini, Yang Chen perlahan tersenyum. Dengan adanya peningkatan pada prasasti Dao, dia tentu saja gembira. Jika jumlah prasasti Dao mencapai 38.000, maka dia akan memiliki keyakinan untuk melawan Mutai King secara langsung lagi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti tidak akan kesulitan lolos tanpa cedera. Namun, bagi Peng Wanli, dia masih kurang percaya diri. Peng Wanli ini benar-benar mengerikan. Kekuatannya bahkan melebihi Mutai King, misterius, dan tak terduga. Dia tidak bisa sepenuhnya percaya diri hanya karena sedikit peningkatan. Dengan cara ini, pemurnian dilanjutkan selama setengah bulan lagi. Tepat seperti yang dipikirkan Yang Chen, Yihun meningkatkan prasasti Dao-nya menjadi 35.000 Dao. Itu juga ketika prasasti Dao Yang Chen ditingkatkan menjadi 35.000 Dao bahwa ia muncul di bintang tertentu di alam semesta yang jauh dan langit berbintang di antara semua surga dan dunia. Beberapa pria tua sedang menjaga sebuah prasasti batu besar dengan banyak nama terukir di atasnya. Sekilas, terlihat sekitar 50 orang. 50 orang ini berada di atas, dan seiring berjalannya waktu, mereka tidak akan berubah untuk waktu yang lama. Beberapa lelaki tua dengan aura yang tak terduga yang menjaga tempat ini semuanya memiliki alis terkulai dan dalam keadaan setengah tertidur dan setengah terjaga. Tiba-tiba, nama belakang pada prasasti batu itu dihapus. Jika angka-angka di atasnya bergerak naik, sebuah nama baru muncul di atas angka ke-44. Yang Chen. Nama baru yang tercatat pada prasasti batu itu membuat beberapa lelaki tua yang semula tertidur tiba-tiba membuka mata dan menatap prasasti batu itu dengan heran. Monumen Langit Daluo telah berubah lagi, kata seorang lelaki tua dengan nada serius. Beberapa waktu lalu, 7 bintang dari dunia bawah jatuh, dan nama-nama mereka lenyap sepenuhnya. Sekarang, peringkat baru telah muncul, langsung melompati tahap ke-50 menjadi ke-45 dan mencapai ke-44. Mungkinkah dunia akan berubah lagi? Yang Chen berasal dari bintang kembar Lingnan. Sepertinya jarang ada bakat luar biasa di sana. Sekarang dia benar-benar muncul di monumen surgawi Daluo. Sungguh menarik. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di dunia misterius ini, juga tidak tahu apa itu monumen surgawi Daluo. Saat ini, ia sepenuhnya berada dalam kondisi kultivasi. Setelah jiwa pertama dimurnikan, jiwa kedua akan segera muncul. 3 jiwa Mutai King tidak berguna bagi orang lain, tetapi bagi Yang Chen, yang berlatih teknik yang sama dengannya, mereka hanyalah harta karun. Pada saat yang sama, Yang Chen memurnikan jiwa kedua ke dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, prasasti Dao Yang Chen juga meningkat dengan kecepatan kilat. 35.000 jalan bukanlah akhir. Ketika jiwa kedua setengah disempurnakan, jumlah prasasti Dao di tubuh Yang Chen mencapai 36.000. Kemudian, meningkat menjadi 37.000 dalam sekali teguk. Akan tetapi, setelah mencapai level 37.000, peningkatannya melambat drastis. Yang Chen awalnya berharap peningkatannya bisa mencapai 38.000 Dao, tetapi sayangnya, semakin jauh ia melangkah, semakin lambat peningkatannya.
Meskipun 3 jiwa Mu Tai King sangat berguna dan efeknya luar biasa, efeknya tetap sangat berkurang ketika jumlahnya melebihi 35.000. Akibatnya, prasasti Dao terakhir Yang Chen hanya berhasil dikultivasikan hingga 37.300 prasasti Dao sebelum ia berhenti. 37.300 Dao. Meskipun aku belum bisa menembus 40.000, kekuatanku telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Mu Tai King ini memang penuh dengan harta. Untuk seorang pria kuat yang telah mencapai alam setengah langkah surgawi, itu sungguh tidak buruk. Dia tidak tahu bahwa ketika jumlah prasasti Dao meningkat menjadi 37.300, peringkatnya di Monumen Daluo Tianren berubah lagi. Peringkatnya pada prasasti batu tiba-tiba naik 12 peringkat dari peringkat awal ke-44 ke peringkat ke-32. Perubahan peringkat inilah yang menyebabkan ekspresi beberapa penjaga lama yang semula mengobrol dan tertawa berubah drastis. Apa? Meskipun mereka terkejut bahwa Yang Chen berada di peringkat ke-44, mereka dengan cepat pulih. Tapi sekarang melihat lagi, prasasti Dao Yang Chen justru melonjak dari peringkat ke-44 ke peringkat ke-32. Bagaimana mungkin peningkatan seperti itu tidak mengejutkan orang? Sudah berapa lama? Yang Chen dari Lingnan Twin Stars memang aneh. Belum lama ini dia naik 12 peringkat. Kau tahu, untuk mencapai 50 besar, seseorang harus memiliki setidaknya 33.000 prasasti Dao. Bahkan 100 prasasti Dao pun berpotensi naik satu peringkat. Namun, bahkan 100 prasasti Dao pun masih merupakan tugas yang sangat sulit bagi seorang jenius dengan 33.000 prasasti Dao. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memperbaiki prasasti Dao Yi? Terutama bagi orang kuat yang tipenya lebih sedikit. Misalnya, jika orang kuat yang memiliki 3 jenis prasasti Dao ingin mencapai 30.000 prasasti Dao, ia harus berlatih masing-masing jenis sebanyak 11.000. Untuk mengolah satu jenis prasasti Dao menjadi 10.000 saja sudah sangat sulit. Memiliki 10.000 dari masing-masing ketiga jenis itu bagaikan mimpi. Untuk mencapai lebih dari 30.000 prasasti Dao, seseorang harus memiliki setidaknya 5 prasasti Dao. Lebih lanjut, bahkan dengan 5 prasasti Dao, sulit untuk mengatakan apakah masing-masing telah dikultivasikan hingga mencapai 6.000 prasasti Dao. Adapun para jenius yang telah melampaui 5 jenis Dao, mereka bahkan lebih langka. Setiap tingkat di atas itu menjadi bakat luar biasa yang sangat sulit ditemukan. Namun demikian, masih sulit bagi mereka untuk mencapai 30.000 prasasti Dao, apalagi mencapai 33.000. Setelah angka ini, kesulitannya akan terus meningkat seiring Anda naik level. Dan itu akan semakin menakutkan. Sekarang, Yang Chen ini benar-benar menambahkan lebih dari 2.000 poin sekaligus, dan peringkatnya naik 12 tempat. Rasanya perlu melaporkan hal ini. Peringkat di Monumen Langit Daluo sering berubah, jadi sudah sepantasnya kami melaporkan hal ini. Yang Chen tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di sini. Setelah prasasti Dao-nya mencapai 37.300, ia beristirahat sebentar dan kemudian pergi mengunjungi Zhang Suelian. Seiring peningkatan kultivasinya, kekuatan Zhang Suelian pun dengan mulus mencapai tahap Mahayana. Sebagai orang terpilih, Zhang Suelian mengalami hal yang bertolak belakang dengan penderitaan Yang Chen. Kesengsaraan yang dialami Yang Chen adalah kesengsaraan guntur 29, dan kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Sebaliknya, kesengsaraan guntur Zhang Suelian sangat sederhana, hanya terdiri dari 6 kesengsaraan guntur yang dimiliki oleh seorang kultivator tingkat nirvana biasa. Hal ini membuat Yang Chen iri dan cemburu. Ini benar-benar contoh perbandingan menjadi pencuri amarah. Ia mengkhawatirkan kesengsaraan sepanjang hari, tetapi Zhang Suelian, di sisi lain, sama sekali tidak mengkhawatirkan kesengsaraan. Namun, segala sesuatu memiliki pro dan kontra. Zhang Suelian tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya karena takut ia akan khawatir. Ia baru mengetahuinya setelah mencapai tingkat Mahayana. Meskipun tidak sulit bagi orang terpilih untuk mengatasi kesengsaraan, ia pasti akan memasuki masa kelemahan saat ia mencoba mencapai level baru. Oleh karena itu, jika seseorang mencoba menahan siksaan guntur saat kondisi fisiknya lemah, sekalipun siksaan guntur itu tidak terlalu sulit, peluang keberhasilannya tetap akan sangat berkurang. Hanya saja kesulitannya jauh lebih kecil dibandingkan orang normal. Meski begitu, Yang Chen diam-diam berkeringat dingin. Bagaimanapun, Zhang Suelian berhasil mengatasi kesengsaraan, sesuatu yang patut dirayakan. Selanjutnya, dia bisa berpikir untuk meninggalkan paviliun Tianzun. Jika sebelumnya, dia benar-benar tidak ingin mencari Peng Wanli, tidak akan terlambat untuk mencarinya ketika kultivasinya sudah lebih tinggi. Namun, untuk melawan Raja Yuyin, ia harus membuat beberapa keputusan gila. Kalau tidak, berapa lama lagi ia akan menghadapi jimat pantang yang ada saat ini? Tidak ada pria yang ingin melihat istrinya yang cantik sendirian di rumah yang kosong. Oleh karena itu, Yang Chen berencana untuk segera kembali sebelum batas waktu 6 bulan habis. Namun sebelum kembali, Yang Chen tiba-tiba menerima berita, yang memaksanya untuk berhenti. Karena Raja Roh akan datang kembali. Hal ini membuat Yang Chen sangat senang, dan Bao Lu juga sangat senang.
Setelah mendengar bahwa Raja Roh telah kembali, mereka tentu saja langsung bertemu dengannya. Sekarang, Yang Chen telah berkumpul bersama Yunbi Tianzun dan lainnya. Senior Yunbi, Anda mengatakan bahwa Tuan Ling Wang akan kembali. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Apakah ini dapat dipercaya? Tanya Yang Chen. Hahaha, jangan khawatir, ini pesan dari Raja Roh di seberang perbatasan. Dia akan kembali hari ini, dan kita tinggal menunggu di luar istana Raja Rohnya. Setelah itu, dia akan mengobrak-abrik ruang dan kembali ke istana Raja Roh, kata Yun Bie Tianzun sambil tersenyum. Mendengar ini, Yang Chen sedikit senang, kalau begitu, aku juga akan menunggu di depan istana Raja Roh. Kembalinya Raja Roh merupakan kabar baik baginya. Sebelumnya, ia telah dieksploitasi oleh Raja Yuyin dengan berbagai cara, dan kembalinya Raja Roh, meskipun tidak mengatakan apapun tentang meringankan masalah, setidaknya memberinya perisai tak terlihat, mencegah Raja Yuyin bertindak terlalu gegabah terhadapnya. Tidak masalah. Tuan Ling Wang pasti akan sangat senang bertemu denganmu saat dia kembali, kata Yunbi Tianzun sambil tersenyum. Yang Chen mengangguk, dan bersama banyak orang kuat, dia menunggu di depan istana Raja Roh. Penantian ini berlangsung selama beberapa jam. Namun, beberapa jam hanyalah sekejap mata bagi para kultivator ini. Setelah menunggu sebentar, Yang Chen hanya mendengar ledakan dahsyat di langit. Ruang itu tiba-tiba terkoyak, lalu seberkas cahaya jatuh langsung ke istana Raja Roh. Saat berkas cahaya itu jatuh, Yang Chen dapat melihat wajah Raja Roh dengan jelas. Itu memang Raja Roh. Terlebih lagi, dibandingkan saat ia pergi, kondisi Raja Roh jelas telah pulih secara signifikan. Kulitnya telah membaik secara signifikan, dan luka-lukanya juga telah pulih secara signifikan. Namun, setelah mengamatinya, jelas bahwa kondisi Raja Roh belum mencapai puncaknya. Patut disebutkan bahwa di samping Raja Roh berdiri dua pemuda, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berwajah tampan, sementara wanita itu sangat cantik. Kedua pria itu sekarang menemani Raja Roh dan turun bersamanya, membuat tidak jelas siapa mereka. Para master tanpa alam ini melirik sekilas dan tidak berani meremehkan mereka. Meskipun kedua pemuda ini tampak muda, kekuatan mereka semua telah mencapai tingkat Mahayana yang sama dengan Yang Chen. Lebih jauh lagi, aura Mahayana ini jelas luar biasa. Salam, Tuan Raja Roh. Orang-orang berkuasa di wilayah tanpa batas ini membungkuk dan memberi salam kepadanya dengan penuh hormat. Ketika Raja Roh kembali kali ini, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana situasi di alam selatan saat aku pergi? Para prajurit tanpa wilayah itu segera menceritakan kisah tentang apa yang telah terjadi di alam selatan beberapa hari terakhir, dengan jelas dan tanpa melewatkan satu hal pun. Ketika Raja Ling mendengar ini, dia mengerutkan kening. Adapun dua pemuda dan pemudi di samping Raja Roh, mereka melirik para ahli tanpa alam ini dengan sedikit rasa jijik. Rasa jijik ini adalah perasaan superioritas yang melekat, bahkan bagi para ahli ini. Ini bukan perbedaan kekuatan. Jika Yang Chen harus menggambarkannya, itu lebih seperti cara manusia ikan dari alam selatan memandang orang-orang dari alam roh. Meskipun dia tidak kuat, dia masih memiliki rasa superioritas bawaan, yang sungguh menjijikkan. Ekspresi Raja Roh menjadi gelap, orang-orang dari dunia bawah ini sungguh menjijikkan. Kehilangan mereka dari zona api sungguh menyebalkan. Tuan Ling Wang, sekarang setelah Anda kembali, Anda harus memimpin kami untuk membalas penghinaan yang kami terima sebelumnya, kata orang-orang kuat itu satu demi satu. Raja Roh menggelengkan kepalanya sedikit, saya khawatir saya tidak bisa bergerak sekarang. Mendengar ini, sekelompok orang tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang, ini. Tuan Ling Wang, apakah Anda masih belum pulih sepenuhnya? Raja Roh menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, luka-lukaku baru pulih sebagian. Aku tidak bisa bertindak sekarang. Lagi pula, aku tidak akan tinggal di alam selatan selama beberapa hari. Aku harus kembali ke bintang Taiyuan. Apa? Semua orang yang tadinya memperlihatkan kegembiraan, tiba-tiba tampak muram dan getir. Raja Roh tentu saja bisa melihat emosi orang lain dan berkata dengan lembut, tapi jangan terlalu berkecil hati. Aku membawa kedua teman ini dari bintang Taiyuan. Mereka jenius dari bintang Taiyuan. Mereka mendengar tentang kehancuran dunia bawah dan datang ke sini untuk menyelidiki. Meskipun dunia bawah itu kuat, seharusnya kau tak perlu takut seperti ini. Kami cukup penasaran tentang apa yang begitu kuat dari dunia bawah. Wanita muda itu berbicara dengan dingin dan tajam, dengan ekspresi acuh tak acuh. Haha, Waner, jangan terlalu serius. Bintang kembar Lingnan tentu saja tidak sebanding dengan bintang Taiyuan kita. Bagaimana kau bisa memandang bintang kembar Lingnan dengan konsep bintang Taiyuan? Kata pria di sebelahnya sambil tersenyum. Kakak, benar juga. Kultivator wanita bernama Waner langsung tersipu setelah mendengar ucapan pria itu, dan menjadi malu seperti burung kecil. Melihat ini, beberapa ahli tanpa alam di samping tampak serius dan agak tidak senang. Meskipun kedua orang ini dibawa oleh Raja Roh, mereka masih berada di tahap kultivasi Mahayana. Sebagai orang-orang kuat tanpa batas, bagaimana mungkin mereka bersikap begitu kasar? Raja Roh tentu saja menyadari hal ini, tetapi ia tidak menyalahkan mereka.
Sebaliknya, ia menggelengkan kepala dan berkata, sahabat Wenfeng, Nona Waner, dunia bawah ini telah lama mendatangkan malapetaka di banyak alam. Bukan hanya bintang kembar Lingnan kita, tetapi banyak alam di sekitarnya juga menderita. Kita tahu bahwa bintang Taiyuan selalu menjadi inti dari surga dan segudang alam, dan kekuatannya luar biasa. Kita tidak takut dengan apa yang disebut dunia bawah ini. Namun, dunia bawah ini harus diwaspadai. Jika dunia bawah terus berkembang, itu tidak akan baik bagi seluruh surga dan segudang alam. Mendengar apa yang dikatakan Raja Ling, Wenfeng dan Lin Waner keduanya mengerutkan kening, tidak dapat menyembunyikan ketidaksenangan di wajah mereka. Akan tetapi, mereka berani tidak menghormati orang-orang berkuasa di wilayah tanpa batas, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa memperlakukan Raja Roh dengan buruk. Namun, ia masih berkata dengan sedikit tidak sabar, jangan khawatir, Raja Roh Senior, kami di sini untuk menyelidiki. Setelah kami mendapatkan hasilnya, kami akan melaporkannya kepada Senior Bintang Taiyuan. Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian berdua, teman-teman muda, kata Raja Roh. Tuan Raja Roh, siapakah mereka berdua? Banyak ahli tanpa alam terkejut, dan bahkan Yang Chen juga bingung. Di mana bintang Taiyuan? Yang Chen bertanya tentang Phoenix Es dan api. Bing Huo Tianfeng berkata dengan serius, bintang Taiyuan adalah bintang nomor 1 di alam semesta. Seluruh bintang ini memiliki kekuatan terkuat di alam semesta. Belum lagi bintang Taiyuan, 16 subbintang di bawah komandonya jauh lebih kuat daripada alam selatanmu. Itu adalah tempat yang dirindukan oleh banyak kultivator tingkat tinggi. Aku pernah pergi ke bintang Taiyuan, tetapi aku disergap dalam perjalanan pulang dan jatuh ke bintang kembar Lingnan. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Yang Chen tertegun sejenak, lalu berkata, jadi, ketika aku terlempar keluar dari lorong angkasa, ruang yang kutempati adalah alam semesta dan langit berbintang. Ya, benar. Turbulensi ruang angkasa yang Anda sebutkan sebenarnya adalah alam semesta dan langit berbintang yang terhubung. Alam semesta dan langit berbintang ini disebut sebagai alam semesta Wuji. Alam semesta Wuji sangat luas dan sangat jauh. Banyaknya bintang di bawah kendalinya adalah langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Antarmuka tempat Anda dan saya berada sebenarnya hanyalah salah satunya, kata Baolu. Yang Chen tidak dapat mempercayainya. Meskipun saya sudah tahu bahwa ada lebih dari satu pesawat di dunia ini, masih banyak lagi pesawat yang lebih kuat. Namun, ia tak pernah benar-benar memikirkannya dengan matang. Kini, tampaknya ukuran dunia ini jauh melampaui imajinasinya. Apakah sulit untuk melintasi bintang? Yang Chen bertanya tanpa sadar. Tidak sulit. Jika ingin melintasi bintang, Anda hanya perlu berada di tahap Mahayana. Namun, yang terbaik adalah memiliki alat dan harta untuk melintasi bintang. Jika tidak, melintasi bintang di tahap Mahayana sama saja dengan mencari kematian. Sekalipun berada di alam tanpa jalan kembali, Anda harus melihat kekuatan hukum. Seperti Anda, jika mencapai alam tanpa jalan kembali, dao ruang dan waktu akan diubah menjadi hukum, dan mengembara di alam semesta dan langit berbintang akan seperti bermain di halaman belakang rumah sendiri. Namun, orang lain di alam tanpa jalan kembali tidak seberuntung ini. Kebanyakan orang yang ingin berjalan di tanah datar di alam semesta dan langit berbintang harus mencapai alam ketiga dao surgawi. Tentu saja, orang kuat alam Tianli biasa masih sedikit tertinggal. Misalnya, bintang kembar Lingnan Anda sangat jauh dari bintang Taiyuan. Sangat sulit bagi alam Tianli untuk melintasinya. Anda harus menghadapi risiko yang sangat besar, kata Baolu. Jadi, apakah itu berarti ada banyak orang kuat di alam ketiga dao surgawi di bintang Taiyuan? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Kau terlalu berlebihan. Meskipun kekuatan bintang Taiyuan secara keseluruhan lebih kuat daripada alam lain, masih sedikit orang kuat di tiga alam dao surgawi. Demikian pula, orang kuat tanpa alam juga memiliki status yang sangat tinggi di 16 subbintang di dekat bintang Taiyuan. Alasan mengapa bintang Taiyuan lebih kuat daripada alam lain adalah karena mereka memiliki orang-orang di alam takdir yang lebih kuat daripada tiga alam dao surgawi, dan bahkan mereka yang melampaui alam takdir. Kata Baolu ringan. Yang Chen tiba-tiba menyadari, inilah yang sedang terjadi. Kalau tidak, kalau kau lihat Raja Roh, kekuatannya sudah cukup untuk menjadikannya kekuatan yang patut diperhitungkan bahkan jika dia pergi ke bintang Taiyuan. Kalau tidak, kita tidak perlu bolak-balik mencari solusi, kata Baolu, dan di saat yang sama, ia sangat penasaran, aku penasaran apa yang terjadi dengan tubuh fisikku. Saat Yang Chen dan Baolu berdiskusi, mereka memperoleh pemahaman lebih baik tentang alam semesta dan langit berbintang. Raja Roh juga memberikan pengenalan yang jelas tentang kekuatan Wenfeng dan dua orang lainnya. Wenfeng dan Lin Waner, keduanya dari bintang Taiyuan, dianggap jenius di sana. Mereka baru berkultivasi kurang dari 1000 tahun dan telah mencapai tingkat Mahayana. Keduanya diatur datang ke sini untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan dunia bawah dan kemudian kembali untuk membuat laporan. 16 subbintang di bawah bintang Taiyuan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di sekitarnya. Memang ada banyak laporan tentang amukan di dunia bawah, dan Raja Roh telah pergi ke sana untuk meminta bala bantuan.
Sekarang, Wen Feng dan Lin Waner datang ke sini untuk mengumpulkan bukti. Ini membuat semua orang tampak gembira. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang bintang Taiyuan, bala bantuan sudah cukup untuk meredakan serangan dunia bawah. Lagi pula, sahabat muda Yang Chen, senang sekali kau juga ada di sini. Raja Roh mengubah nadanya dan menatap Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis, junior menyapa Raja Roh senior. Haha, tidak perlu sungkan-sungkan. Kau dan aku kan kenalan lama. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya bahwa aku akan mencarikan jasad seorang kultivator wanita dari alam tanpa kembali. Haha, ada beberapa di dekat bintang Taiyuan. Jasad seorang kultivator wanita dari alam Tianli terlalu sulit ditemukan, tapi aku tetap menemukan jasad seorang kultivator wanita dari alam tanpa kembali. Raja Roh menyentuh dagunya dan tersenyum. Mendengar ini, Phoenix Langit Es Api tak bisa lagi diam. Ia melompat keluar dari tubuh Yang Chen, mengepakkan sayapnya, dan bercanda, rekan Raja Roh Tao, aku tahu kau akan menemukan tubuh fisik untukku. Di mana tubuh fisik ini? Raja Roh tersenyum cerah, itu ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh wanita muncul entah dari mana di hadapan semua orang. Yang Chen menoleh dan melihat seorang gadis muda, berusia sekitar 18 atau 19 tahun, duduk bersila di sana. Wanita itu tidak memiliki kehidupan dalam tubuhnya, matanya tertutup, dan jelas bahwa dia telah meninggal dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Binghuo Tianfeng juga memfokuskan pandangannya pada tubuh ini, tetapi tidak menyadari bahwa ketika Wen Feng dan Lin Waner melihat Binghuo Tianfeng, pandangan aneh tiba-tiba terlintas di mata mereka. Namun keanehan ini hanya berlalu sebentar dan segera menghilang tanpa jejak, dan tak seorang pun menyadari apapun. Hehe, rekan Daois Ling Wang, kamu benar-benar menepati janjimu. Terima kasih. Setelah mengatakan ini, Baolu tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia. Ia langsung memasuki tubuh itu dalam satu tarikan napas. Tubuh yang tadinya memejamkan mata rapat-rapat dan tak bergerak, tiba-tiba bergetar pelan, seakan-akan ada kehidupan yang mengalir ke dalamnya, lalu terbangun. Ketika tubuhnya terbangun, suara tawa seperti lonceng terdengar dari suara gadis muda itu. Begitu aku mendengar suara itu, ternyata itu adalah Baolu, Phoenix Es dan Api. Baolu sekarang mengendalikan tubuh gadis muda ini, dan senyumnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraan batinnya sama sekali. Haha, aku sudah lama menginginkan tubuh fisik. Sekarang rasanya begitu nikmat memilikinya. Namun, kultivasiku belum pulih ke tingkat puncak seperti yang kuinginkan. Aku baru saja memasuki alam ketiadaan. Baolu melambaikan lengan bajunya pelan, dan hukum pun mengalir. Jelas bahwa ia memiliki metode ketiadaan, tetapi ia belum pulih ke tingkat puncak alam Tianli sebelumnya. Raja Roh menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum, rekan Daois Baolu, tubuh ini berbeda dengan tubuhmu dulu, jadi butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin butuh waktu untuk pulih ke kondisi puncakmu. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Aku tahu, dan aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku sangat puas dengan tubuh ini. Kau telah membalas budi yang kau berikan kepada Yang Chen, kata Baolu acuh tak acuh. Raja Ling tersenyum dan berkata, karena kau puas, aku lega. Ngomong-ngomong, sahabat kecil Yang Chen, ada beberapa hal yang masih perlu kubicarakan denganmu. Yang Chen berkata dengan bingung, Raja Roh Senior, maksudmu adalah? Jangan berdiri di sini, masuklah ke istana spiritualku dan mengobrol. Raja spiritual melambaikan lengan bajunya dan memberikan undangan. Yang Chen dan yang lainnya tentu saja tidak membuang waktu berbicara dan mengikuti Raja Roh ke kamar tidurnya. Raja Roh duduk di puncak, sementara para kultivator tanpa alam lainnya duduk dalam dua baris. Yang Chen, yang menyadari sepenuhnya bahwa kultivasinya belum memadai, duduk di paling belakang sebagai seorang junior di tingkat Mahayana. Namun, Wen Feng dan Lin Waner tidak terlalu rewel. Mereka langsung mengambil tempat duduk Yun Bie Tianzun yang biasa dan duduk paling dekat dengan Raja Roh. Mereka sama sekali tidak peduli dengan etiket senioritas dan junioritas. Hal ini membuat Yun Bie Tianzun dan yang lainnya mengerutkan kening, sedikit ketidaksabaran muncul di wajah mereka. Namun, mengingat kedua orang ini berasal dari bintang Taiyuan, tidak mudah untuk marah. Adapun Baolu, dia duduk di belakang Yang Chen, menjentikkan jarinya terus-menerus, memainkan ujung-ujung pakaian dan rambutnya dari waktu ke waktu, jelas merasa senang karena bisa mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Baolu kini benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Yang Chen tidak berniat mengganggunya, melainkan memusatkan pandangannya pada Raja Roh, bertanya-tanya apa yang akan dikatakannya. Tatapan Raja Roh lembut saat ia menatap para sakti. Ia berkata dengan tenang, begini. Kali ini aku pergi ke bintang Taiyuan dan berhasil mendapatkan beberapa tempat dari para sakti di sana. Aku bisa mengatur 20 orang untuk pergi ke 16 bintang di dekat bintang Taiyuan untuk berlatih. Setelah kalian berhasil berlatih dan mencapai tingkat raja, tidak akan terlambat untuk kembali dan melayaniku di alam Lingnan dan alam Nan. Menuju ke Taiyuan Star, beberapa tokoh kuat yang mengetahui kekuatan bintang Taiyuan semuanya mengungkapkan keterkejutan dan antisipasi.
Meskipun mereka tidak tahu, mereka penuh dengan antisipasi setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Roh tadi. Melihat ekspresi terkejut di wajah para tokoh berpengaruh ini, Wen Feng dan Lin Waner memandang dengan jijik, seolah-olah mereka orang desa. Mereka diam-diam berpikir bahwa orang-orang ini belum pernah melihat dunia. Hanya pergi ke Zixing untuk pelatihan membuat orang-orang ini begitu bahagia. Ya, ayo kita ke Bintang Taiyuan. Bintang Taiyuan lebih memahami kultivasi daripada Lingnan dan dua alam lainnya. Terutama dalam penelitian tiga alam Dao Surgawi, Bintang Taiyuan jauh lebih kuat daripada kita. Misalnya, Lin Waner dan Wen Feng, sahabat kecil Wen Feng, adalah eksistensi luar biasa dari peringkat ke-47 Monumen Daluo Tianren. Memasuki Monumen Daluo Tianren mungkin merupakan sesuatu yang sulit terjadi di puluhan alam di sekitar kita. Hanya Bintang Taiyuan yang mampu mengembangkan bakat setingkat ini, kata Raja Roh, menatap Wen Feng dengan kagum. Berbicara tentang Monumen Daluo Tianren, wajah Lin Waner menunjukkan sedikit rasa hormat saat dia menatap Wen Feng. Wen Feng juga tersenyum, menikmati cara orang lain memandangnya. Sayang sekali para master tanpa alam ini tidak begitu mengerti apa itu prasasti Daluo Tianren. Cih, sombong sekali kamu hanya karena peringkatmu ke-47. Gerutu Baolu, apa sebenarnya prasasti Daluo Tianren itu? Tanya Yang Chen bingung. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang kuat di wilayah tanpa batas juga memiliki keraguan di wajah mereka. Melihat bahwa orang-orang kuat di bawah alam ini tidak memahami tablet Daluo Tianren, Raja Roh harus menjelaskan. Yang Chen mendengarkan penjelasan Baolu. Kau bahkan tidak tahu tentang prasasti Daluo Tianren ini. Prasasti Daluo Tianren adalah prasasti batu yang dipahat oleh makhluk super-super kuat. Aku tidak tahu seberapa kuatnya dia. Prasasti ini mencakup seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Selama ada cukup banyak prasasti yang mengandung makna Tao, mereka bisa masuk dalam daftar ini. Prasasti Daluo Tianren mencatat total 50 orang, dan Wen Feng ini baru saja melewati 47. Kata Baolu malas. Itu tidak rendah, kan? Karena Monumen Daluo Tianren mencatat begitu banyak orang dari seluruh surga dan dunia, bisa masuk 50 besar saja sudah cukup mengerikan, kata Yang Chen terkejut. Baolu mencibir, matanya yang indah menatap Yang Chen, lalu menggelengkan kepalanya. Yang Chen, apa kau lupa? Penguasa dunia bawah bintang 7 yang kau bunuh berada di peringkat 10 besar Monumen Surgawi Daluo. Lagi pula, dia terbunuh. Jadi, apa maksudnya peringkat 47 ini? Seperti yang diingat Yang Chen, ia ingat. Memang, Pangeran Kegelapan Bintang 7 yang telah ia bunuh sebelumnya berada di peringkat 10 besar Monumen Surgawi Daluo. Kalau dipikir-pikir lagi, memang benar. 47 sepertinya bukan masalah besar. Raja Ling kini menjelaskan masalah Monumen Daluo Tianren kepada orang-orang berkuasa di wilayah tak bertuan ini. Setelah para master tanpa alam ini mendengarnya dengan jelas, ekspresi mereka saat melihat Wen Feng dan Lin Waner sangat berbeda. Lebih dari 30.000 prasasti Tao. Ini terlalu mengerikan. Para jenius Bintang Taiyuan sungguh luar biasa. Apakah semua jenius di Bintang Taiyuan seperti ini? Kalau begitu, tempat itu seperti tanah suci. Saya penasaran transformasi seperti apa yang bisa kita capai jika kita sampai di sana. Transformasi kekuatan hukum saya belum mengalami kemajuan apapun untuk waktu yang lama. Mendengarkan kata-kata para master tanpa alam ini, Wen Feng merasa sangat puas. Namun, ia juga merasa sangat meremehkan. Mereka bahkan tidak tahu tentang prasasti Daluo Tianren dan membutuhkan Raja Roh untuk menjelaskannya. Mereka benar-benar bodoh. Raja Roh tidak tahu apa yang dipikirkan Wen Feng, tetapi malah berkata sambil tersenyum, Bintang Taiyuan memang memiliki banyak keunikan, tetapi 20 tempat itu terbatas. Yunbi Tianzun, kau telah lama bekerja keras di Paviliun Tianzun. Temani aku kali ini. Yunbi Tianzun tersentuh mendengar hal ini. Ia tahu bahwa Raja Roh sangat menghormatinya, jadi ia segera berkata, terima kasih, Tuan Raja Roh. Raja Roh tersenyum cerah bagaikan angin, tatapannya kembali tertuju pada Yang Chen, membuat banyak orang kuat di alam tanpa batas mengetahui apa yang dimaksud Raja Roh. Meskipun mereka iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, Yang Chen lah yang menyelamatkan Raja Roh saat itu juga. Raja Roh tersenyum lebar, Yang Chen, dengan bakatmu, kau pasti bisa pergi ke Taiyuan Star untuk berkembang. Aku yakin dengan keunggulanmu, kau pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Bagaimana menurutmu? Apakah kau tertarik menemaniku ke Taiyuan Star kali ini? Mendengar kata, bakat, Wen Feng dan Lin Waner tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Yang Chen. Ketika melihat seorang kultivator Mahayana muda di hadapan mereka, mereka pun tertarik. Namun, tak lama kemudian, mereka berdua berhenti menganggapnya serius. Lagi pula, bukankah mereka hanya orang desa yang belum pernah ke Taiyuan Star dan belum pernah melihat dunia? Ketika Yang Chen mendengar apa yang dikatakan Raja Roh, dia ragu sejenak. Ia tak pernah menyangka Raja Roh akan mengundangnya ke Taiyuan Star. Sebenarnya, ia sangat ingin pergi dan melihat-lihat Taiyuan Star. Namun, ketika ia memikirkan Peng Wanli dan orang-orang lain yang masih memiliki beberapa masalah yang belum terselesaikan, bagaimana mungkin ia meninggalkan tempat ini?
Apa yang akan terjadi pada Zhang Suelian jika dia pergi? Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Roh Senior, saya khawatir saya harus menolak perjalanan Anda ke bintang Taiyuan. Menolak, Yang Chen, ini kesempatan bagus. Raja spiritual tercengang, dan hampir tidak percaya Yang Chen akan mengatakan hal seperti itu. Jika orang lain, dia pasti tidak akan membujuknya untuk tinggal, tetapi mengingat bakat Yang Chen yang luar biasa, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia berharap Yang Chen bisa menemaninya ke Taiyuan Star. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Raja Roh, bukan berarti aku ingin menolak, tetapi masalah dunia bawah belum terselesaikan, dan aku merasa sangat tidak nyaman. Mari kita kesampingkan masalah pergi ke bintang Taiyuan untuk saat ini. Dia tidak tahu bagaimana cara menolak Raja Roh, jadi dia hanya bisa memberikan alasan yang sedikit lebih benar. Hal ini membuat Raja Roh tampak serius, dan ia bertepuk tangan tanda setuju, berkata, bagus, bagus. Bagus. Yang Chen, aku sungguh tidak menyangka kau memiliki kesadaran seperti itu. Sungguh pantas bagiku untuk mengundangmu ke bintang Taiyuan. Aku sangat senang kau bersedia berkontribusi untuk alam selatan. Namun, meskipun aku telah diselamatkan olehmu, aku tidak bisa berkontribusi untuk alam roh. Aku sungguh gelisah. Yang Chen tersenyum dan berkata, Tuan Raja Roh, wajar saja jika junior ini berkontribusi pada alam selatan. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, para ahli tanpa alam di sampingnya merasa agak malu. Lihatlah Yang Chen, meskipun diundang oleh Raja Roh, ia masih terpaku pada alam selatan. Sebaliknya, mereka, sebagai orang-orang kuat tanpa batas dan tetua paviliun Tianzun, segera mengesampingkan alam selatan setelah insiden di bintang Taiyuan. Tidak heran Raja Roh mengundang Yang Chen terlebih dahulu, dan bukan mereka. Raja Roh masih merasa agak enggan di dalam hatinya, Yang Chen, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke Taiyuan Star? Yang Chen tersenyum pahit dan berkata, junior tidak akan pergi, tapi aku berani berharap senior bisa membiarkanku memutuskan tempat. Raja Roh cukup murah hati. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Yang Chen, berdasarkan apa yang baru saja kau katakan, aku akan memberimu 2 tempat. Ini tidak bagus. Jika ini benar, maka aku sangat berterima kasih padamu, senior, kata Yang Chen penuh semangat. Bukan apa-apa, Yang Chen, kau rela bekerja keras untuk alam selatan, hanya demi hati ini. 2 tempat itu tak ada apa-apanya. Orang-orang tua yang hanya ingin pergi ke bintang Taiyuan itulah yang mengambil tempat tambahan, kata Raja Roh dengan nada sarkastis. Setelah mendengar ini, beberapa master hebat di alam hampa tersipu malu, mengetahui bahwa Raja Roh sedang berbicara tentang mereka. Yang Chen menatap Baolu dan bertanya dengan ragu, Senior Baolu, apakah Anda tertarik untuk pergi ke Taiyuan Star? Baolu tersenyum cerah, kamu baik sekali, kamu masih ingat aku. Karena kamu begitu peduli padaku, aku tidak akan pergi ke Taiyuan Star untuk sementara waktu. Lagi pula aku sudah pernah ke sana sebelumnya, jadi tidak perlu terburu-buru. Mendengar ini, Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, mengetahui bahwa kepribadian Baolu sulit dipahami. Ia berkata dengan tenang, Tuan Raja Roh, berilah aku tempat. Aku berharap dapat mengizinkan istriku, Zhang Suelian, untuk memasuki bintang Taiyuan. Zhang Suelian, Raja Roh mengangguk. Sebagai orang terpilih, wanita ini awalnya masuk dalam pertimbanganku. Kau pasti bisa memilih orang lain. Tidak banyak, aku hanya berharap Zhang Suelian bisa memasuki bintang Taiyuan. Yang Chen berkata, sisanya bisa diserahkan kepada para Taois senior ini. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan membujukmu lagi. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Raja spiritual memberi Yang Chen hak istimewa tertinggi. Yang Chen berterima kasih dan mengangguk setuju. Raja Roh melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalian semua boleh turun dulu. Aku akan memikirkan tempat-tempat yang tersisa dan akan kuberitahu nanti. Perkataan seperti itu membuat orang-orang berkuasa yang tidak memiliki wilayah kekuasaan itu tampak malu. Selain Yunbi Tianzun dan Yang Chen, tidak ada orang lain yang berada dalam jangkauan Raja Roh. Melihat ini, mereka semua tersenyum pahit, menyadari bahwa mereka mungkin tidak sebaik keduanya dalam beberapa hal. Begitu saja, Yang Chen segera pergi menemui Zhang Suelian, dan menjelaskan rencananya untuk pergi ke Taiyuan Star kepada Zhang Suelian. Zhang Suelian tampaknya sudah memperhitungkan semua ini dan tidak menolak kebaikan Yang Chen. Namun, ia masih kesal karena Yang Chen tidak menyentuhnya. Pergi ke Taiyuan Star. Aku sudah menghitung beberapa hari yang lalu kalau aku akan segera meninggalkan tempat ini. Jadi, inilah alasannya. Tapi, kalau aku pergi ke Taiyuan Star, bagaimana denganmu? Tanya Zhang Suelian penasaran dengan mata cerahnya yang bergerak sedikit. Yang Chen tenggelam dalam pikirannya sejenak, Kau tidak ingin mengusirku hanya agar kau bisa sendirian, kan? Tanya Zhang Suelian datar. Yang Chen membeku di tempat, lalu berkata sambil tersenyum kecut, kenapa kau melamun lagi? Alasan aku tidak bisa pergi ke bintang Taiyuan adalah karena aku punya urusan lain di alam selatan. Zhang Suelian membuka sedikit bibir merahnya, lalu bagaimana kau akan menemukanku?
Yang Chen teringat apa yang dikatakan Bing Huo Tianfeng kepadanya, dan tersenyum, kau lupa, aku punya intensi dao spasial yang kau berikan padaku. Sekarang telah menjadi intensi dao ruang dan waktu. Dengan intensi dao ini, selama kultivasiku mencapai ranah tanpa jalan kembali, aku akan bisa pergi ke bintang Taiyuan untuk menemuimu. Tapi sebelum itu, aku masih harus mengurus masalah saat ini. Zhang Suelian hanya bercanda, jadi dia tentu tidak benar-benar berpikir bahwa Yang Chen mengusirnya. Apa yang disebut godaan itu hanya untuk membuat Yang Chen merasa bahwa dia juga telah mempelajari sentuhan manusia. Kalau begitu, aku akan menunggumu di bintang Taiyuan. Zhang Suelian membuka bibir merahnya, memperlihatkan gigi putihnya dan matanya yang cerah tampak menawan. Yang Chen mengangguk. Tidak lama setelah keduanya selesai berdiskusi, Yang Chen dipanggil oleh Raja Roh lagi. Dalam perjalanan, Yang Chen dan Yun Bie Tianzun bersama. Yun Bie Tianzun kini sedang bersemangat tinggi, memikirkan betapa ia dihargai oleh Raja Roh dan bagaimana kerja kerasnya selama bertahun-tahun di Paviliun Tianzun akhirnya membuahkan hasil. Bohong jika ia mengatakan ia tidak bahagia. Kini, sambil berjalan, Yang Chen juga bertanya kepada Bao Lu, yang sedang menggelitik jari-jarinya di sampingnya, Senior Bao Lu, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke Taiyuan Star? Ini kesempatan. Pergi ke Taiyuan Star. Kalau aku ke Taiyuan Star, apa yang akan kau lakukan sendirian? Tanya Bao Lu malas. Aku sendirian. Kau masih mengkhawatirkanku. Kata Yang Chen sambil tersenyum tak berdaya. Cek, aku sudah bilang akan membantumu menghadapi Raja Yuyin itu setelah aku pulih, bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Lagi pula, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjelajahi alam selatan dengan kekuatanmu saat ini? Jika kau bertemu orang seperti alam kepergian surgawi setengah langkah itu lagi, dengan kekuatanmu saat ini, kau akan dipukuli dan melarikan diri. Aku melakukan ini murni demi dirimu sekarang, tahukah kau? Bao Lu mendengus. Aku hanya tidak menyangka kau akan begitu mengkhawatirkanku, Yang Chen tertawa. Bao Lu ragu sejenak, lalu setelah beberapa saat, wajahnya berubah serius dan ia berteriak dingin, siapa yang mengkhawatirkanmu? Jangan khawatirkan aku. Aku membantumu karena kebaikan hati karena aku melihatmu memikirkanku dan kau juga memikirkanku ketika kau memintaku pergi ke istana Taiyuan. Aku tidak pernah berkhianat. Bagaimana mungkin aku membiarkan temanku sendirian? Yang Chen tertawa terbahak-bahak, Senior Bao Lu, kata-katamu benar-benar membuat junior ini memandangmu dengan mata baru. Awalnya dia mengira Bao Lu akan segera meninggalkannya setelah mendapatkan tubuh fisik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Bao Lu masih bersedia berjuang bersamanya. Lalu apa yang kau pikirkan tentangku sebelumnya? Mungkinkah kau menganggapku sebagai seseorang yang sangat gelap? Bao Lu menggertakkan giginya dan berteriak, seolah-olah ia bertekad untuk melawan Yang Chen sampai mati jika ia berani berpikir seperti itu. Yang Chen tersenyum canggung dan berkata, tentu saja tidak, Senior Bao Lu, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Baru saat itulah Bao Lu melepaskan Yang Chen. Yang Chen juga menghela napas panjang, dan mulai berpikir dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa tinggalnya Bao Lu sangat membantunya. Begitu saja mereka bertiga datang ke kamar tidur Raja Ling sambil mengobrol dan tertawa. Ketika mereka tiba, mereka mendapati beberapa ahli tanpa alam berlama-lama di sana, wajah mereka memancarkan senyum penuh kekaguman. Tanpa perlu berpikir panjang, jelas sekali bahwa mereka sedang berusaha menjilat Raja Roh, niat mereka sudah sangat jelas. Para prajurit tanpa alam ini tidak merasa malu saat melihat Yang Chen dan yang lainnya datang, dan mereka masih tersenyum menyanjung sang Raja Roh. Selain para master tanpa ranah ini, Wen Feng dan Lin Waner masih ada di sana. Ketika mereka melihat Yang Chen dan dua lainnya datang, sedikit rasa jijik muncul di wajah mereka. Yang Chen dan dua orang lainnya tidak menganggapnya serius. Ketika mereka tiba, mereka semua menyapa Raja Roh, salam, Tuan Raja Roh. Raja Roh mengangguk pelan, Yang Chen, kau di sini. Kalian semua, silakan minggir dulu. Semua prajurit tanpa wilayah itu mundur, tetapi mereka cukup tanggap dan berdiri di samping dengan senyum penuh hormat di wajah mereka. Raja Roh memang tidak pernah cerewet. Setelah melihat Yang Chen, ia kehilangan keseriusan yang baru saja ditunjukkannya ketika berbicara dengan para ahli tanpa alam lainnya. Ia malah tersenyum tipis, Yang Chen, karena kau telah memilih untuk tinggal, setelah memikirkannya kemarin, kurasa ini ide yang bagus. Kalau begitu, kau boleh membawa Wen Feng, Lin Waner, dan yang lainnya. Memimpin mereka, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Baiklah, Wen Feng dan Lin Waner akan datang ke wilayah selatan kita untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti dunia bawah. Mereka akan tinggal di wilayah selatan selama beberapa tahun, kata Raja Roh. Bagaimana denganmu, Tuan Raja Roh? Yang Chen bertanya dengan bingung, bukankah mereka berdua akan kembali bersamamu, Tuan Raja Roh? Tentu saja tidak, aku akan kembali ke bintang Taiyuan dalam beberapa hari. Mereka berbeda, mereka baru akan kembali setelah mengumpulkan cukup bukti. Raja Roh menjelaskan semuanya. Yang Chen tiba-tiba menyadari. Saya pikir Wen Feng dan Lin Waner pasti punya cara untuk pergi, kalau tidak, mereka tidak akan tinggal di alam selatan begitu lama.
Dia bisa bertanya tentang cara mereka pergi. Namun, melihat betapa arogannya mereka berdua, Yang Chen tahu bahwa meminta bantuan mereka akan sangat sulit. Itulah sebabnya dia hanya bertanya secara spesifik, lalu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Raja Rohani agar aku lakukan? Sangat mudah. Sebelum Raja Roh sempat berkata apa-apa, Lin Waner melangkah maju. Sosok rampingnya anggun dan elegan, dan ia berteriak langsung, bawa kami ke tempat yang katanya sangat gelap ini dan lihatlah. Lalu kami akan menemukan cara untuk mengumpulkan bukti. Semuanya, tempat yang sangat gelap ini cukup berbahaya, dan beberapa hantu yang sangat kuat tanpa batas akan muncul dari waktu ke waktu. Tentu saja, aku tidak bermaksud meremehkan kalian berdua, aku hanya berharap kalian bisa lebih bersiap agar tidak menderita kerugian di sana, kata Yang Chen. Peringatannya memang dimaksudkan untuk kebaikan, tetapi justru membuat Lin Waner tertawa sinis. Sudah kubilang, jangan menghakimi kami dengan pikiran bodohmu. Penguasa hantu tak terbatas. Kami pernah bertemu kekuatan tak terbatas dari wilayahmu sebelumnya. Penerapan hukummu begitu kasar, dan kau pikir kami harus menganggapnya serius. Konyol sekali. Wen Feng melambaikan tangannya, adik perempuan, jangan marah. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang kau katakan. Rekan Taois, aku mendengar Lord Ling Wang berbicara tentangmu. Beliau mengatakan namamu Yang Chen. Tidak mudah bagimu untuk mencapai tingkat kultivasi ini di alam ini. Namun, kekuatan kami bukanlah sesuatu yang bisa kau ukur. Jadi, ketika kau membawa kami ke tanah Yin ekstrim, kau cukup membantu kami sedikit. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kami akan mengurus hantu-hantu itu di tanah Yin ekstrim. Setelah kami mengumpulkan cukup bukti, alam selatanmu akan damai. Yang Chen tersenyum tak berdaya dalam hatinya. Wen Feng sedikit lebih baik daripada Lin Waner, dan kata-katanya tidak sekasar itu. Namun, jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda masih bisa mendengar kesombongan dalam kata-katanya. Melihat kedua orang ini seperti ini, Yang Chen merasa tak berdaya. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, ia tersenyum. Meskipun keduanya agak arogan dan meremehkan orang lain, mereka tetap di sini untuk membantu wilayah selatan. Mengapa ia repot-repot bersaing dengan mereka? Ia hanya menyetujui kata-kata mereka dan melanjutkan bicaranya. Bagaimanapun, mereka yang akan benar-benar mendapat manfaat dari membawa kedua orang ini ke tempat yang sangat gelap adalah wilayah selatan mereka. Yang Chen memikirkannya dan tersenyum ramah, baiklah, karena kalian berdua bersedia membantu alam selatan, aku, Yang Chen, tentu saja tidak keberatan dengan masalah ini. Aku juga cukup akrab dengan tanah Yin ekstrim, jadi kalian berdua bisa ikut saja denganku. Wen Feng melihat Yang Chen sama sekali tidak mempermasalahkan apa yang baru saja dikatakannya, jadi dia menyipitkan matanya sedikit, mengangkat sudut mulutnya, dan menganggapnya menarik. Tampaknya Yang Chen memiliki kesadaran diri. Ia tidak seperti para master tanpa alam yang mengandalkan kultivasi tingkat tinggi dan terlalu serius. Yang Chen ini tampaknya tahu bahwa meskipun dia sangat luar biasa, dia masih kalah dari mereka. Dia menyukai orang yang sadar diri. Wen Feng mengangkat sudut mulutnya dan berkata perlahan, kalau begitu, aku harus merepotkan rekan Daois Yang Chen. Yang Chen bertanya dengan heran, lalu aku ingin tahu kapan kalian berdua berencana berangkat. Kita sedang terburu-buru. Semakin cepat kita pergi, semakin baik. Lin Waner masih tampak acuh tak acuh dan berkata langsung dan dingin. Yang Chen tidak peduli dan berkata, kalau begitu, izinkan saya membuat beberapa persiapan. Tuan Raja Roh, saya khawatir saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah kepergian kali ini. Junior, saya pamit dulu. Raja Roh memandang Yang Chen dengan penuh kepuasan. Mungkin di mata Wen Feng dan Lin Waner, kata-kata Yang Chen barusan merupakan pengakuan atas statusnya sendiri, tetapi hanya Raja Roh yang tahu dengan jelas. Yang Chen selalu menjadi orang yang merahasiakan sifat aslinya. Seorang jenius sejati bukanlah seseorang yang memamerkan bakatnya, tetapi seseorang yang dapat menahan diri untuk tidak menyembunyikan sayap yang ingin ditunjukkan oleh si jenius itu. Mudah untuk memperlihatkan pedang, tetapi sulit untuk menyembunyikannya. Yang Chen, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke Taiyuan Star bersamaku? Kata Raja Roh. Kecintaannya pada bakat membuatnya mengatakannya lagi. Aku tidak akan pergi. Aku hanya berharap Tuan Ling Wang bisa menjaga istriku dengan baik, kata Yang Chen. Raja Ling mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Zhang Suelian, aku akan menjagamu dengan baik. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ling Wang. Yang Chen membungkuk sedikit dan pergi. Setelah melakukan beberapa persiapan, ia tidak tinggal lama di Paviliun Tianzun. Ia memimpin Lin Waner dan Wen Feng keluar dari Paviliun Tianzun dan langsung menuju garis depan area suci Lingwang. Selain itu, ada Baolu. Kepribadian Lin Waner dan Wen Feng awalnya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu yang mereka habiskan bersama, rasa superioritas yang samar mulai terlihat dalam percakapan mereka. Rasa superioritas ini sungguh menyebalkan. Yang Chen baik-baik saja, dia sangat stabil dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Tapi Baolu tidak seperti itu. Dia selalu pemarah. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi seseorang yang sombong dan mendominasi di depannya?
Sekalipun dia memiliki kepribadian yang sombong, setidaknya dia tahu etika dasar. Namun, Lin Waner selalu berbicara kasar, seolah-olah tak seorang pun dari alam selatan dapat menarik perhatiannya. Karena itu, Baolu hampir kehilangan kesabarannya beberapa kali. Jika Yang Chen tidak segera mengirim pesan untuk menghentikannya, Baolu pasti sudah mulai berkelahi dengan mereka berdua. Hal ini juga membuat Baolu tertekan dan terdiam sepanjang jalan. Wen Feng dan Lin Waner masih sama sekali tidak menyadari situasi tersebut. Ketika mereka bertanya kepada Yang Chen dari waktu ke waktu, mereka melontarkan beberapa komentar yang mengejek ketidaktahuan orang-orang di wilayah selatan. Meskipun Yang Chen memiliki temperamen yang baik, ia tetap merasa sedikit geli. Sepanjang jalan, Yang Chen menjelaskan secara singkat tentang tanah yang sangat gelap itu. Ketika penjelasannya hampir selesai, rombongan tiba di garis depan area suci Raja Roh. Alasan dibalik kecepatan secepat itu bukanlah daur ruang dan waktu milik Yang Chen, melainkan artefak kekaisaran yang dikeluarkan Wen Feng. Artefak ilahi ini disebut perahu kanal besar. 4 orang menaikinya, dan mereka benar-benar dapat menjelajahi ruang angkasa dengan bebas. Kecepatannya secepat kilat, bahkan tidak dapat menandingi daur ruang waktu Yang Chen, tetapi tidak jauh tertinggal. Yang Chen menduga bahwa perahu kanal ini pastilah ibu kota bagi mereka berdua untuk kembali ke bintang Taiyuan dari tempat ini. Jika tidak, artefak kaisar tidak akan sering terlihat, kemungkinan besar itu adalah pemberian dari para tetua mereka. Kini, saat mereka berempat turun dari perahu kanal, Lin Waner menyeringai, "Secepat apa perahu kanal ini? Aku khawatir kau takkan pernah melihat harta karun seperti itu di alam selatanmu seumur hidupmu." Yang Chen berkata dengan lembut, "Harta karun semacam ini memang sangat langka. Harta karun ini seharusnya tidak hanya dapat menjelajah di dalam antarmuka, tetapi juga di dalam alam semesta dan langit berbintang, seharusnya dapat menjelajah dengan bebas. Tentu saja, kita masih membutuhkan harta ini untuk kembali ke bintang Taiyuan," kata Lin Waner. Yang Chen tersenyum tipis, dan kata-katanya keluar sangat cepat. Wen Feng berkata dengan tenang, "Yang Chen, apakah ini medan perang garis depan? Di mana hantu-hantu dari dunia bawah? Ini adalah garis depan medan perang, tapi kita belum sepenuhnya memasuki medan perang. Kalian berdua akan mengikutiku untuk menemukan seseorang. Sesampainya di sana, kalian akan mengikutinya dan dia akan mengatur agar kalian memasuki medan perang," kata Yang Chen. Sangat merepotkan. Lin Waner mengerutkan kening. Wen Feng berkata dengan nada yang sopan, "Begitu. Kalau begitu, silakan pimpin jalan." Yang Chen tidak membuang kata-kata lagi, dan langsung memimpin Wen Feng untuk mencari Yun Qi Tianzun. Dia sekarang menjadi selebriti di medan perang, dan banyak orang menyambutnya di sepanjang jalan. "Kamu cukup terkenal." Wen Feng mengamati Yang Chen dari atas ke bawah, lalu mengikuti Yang Chen ke sebuah rumah besar. Rumah besar ini persis di tempat tinggal Yun Qi Tianzun. Ketika ia lewat, banyak orang menyapa Yang Chen dengan hormat. Yang Chen tersenyum dan berkata, "Reputasi ini tidak penting, Saudara Wen, jangan menganggapnya terlalu serius. Haha, kamu cukup sadar diri. Kakak seniorku terkenal di bintang Taiyuan. Apa artinya sedikit ketenaran di alam selatan?" kata Lin Waner. Wen Feng melambaikan tangannya, seolah-olah ingin menghentikannya, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak berniat menyalahkannya. Yang Chen sudah tahu banyak tentang kepribadian keduanya, jadi dia tidak menjawab dan masuk lebih dalam ke dalam mansion. Tak lama kemudian, seorang pria terbang keluar dari mansion dengan jubah panjangnya berkibar-kibar. Dia adalah Yun Qi Tianzun. Yun Qi Tianzun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Teman muda Yang Chen, aku baru saja memikirkanmu, dan ternyata kau ada di sini. Hei, siapa mereka berdua?" Yang Chen segera mengungkapkan identitas keduanya, agar tidak menunjukkan ketidaksesuaian sikap Yun Qi Tianzun yang dapat membuat keduanya kesal. Ia juga secara singkat memperkenalkan Bing Huo Tianfeng, tetapi tidak menyebutkan bahwa Bing Huo Tianfeng pernah menjadi raja yang kuat, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika Yun Qi Tianzun mendengar bahwa Wen Feng dan 2 orang lainnya datang dari bintang Taiyuan, murid-muridnya menyusut, jelas dia tahu sesuatu tentang bintang Taiyuan. Ternyata mereka adalah 2 murid terbaik dari bintang Taiyuan, dan rekan Taois Bing Huo Tianfeng. "Silakan masuk cepat," kata Yun Qi Tianzun dengan ramah. Semua orang mengikuti Yun Qi Tianzun ke istana. Mendengar Wen Feng dan Lin Waner datang untuk membantu alam selatan mengatasi kesulitannya, Yun Qi Tianzun sangat gembira. Ia tersenyum lebar dan berkata dengan lembut, "Kalian berdua, teman-teman muda, telah datang sejauh ini dan pasti telah bekerja keras. Tidak perlu terburu-buru untuk urusan dunia bawah. Kalian berdua bisa beristirahat sejenak. Biarkan aku memperlakukan kalian dengan baik, lalu kita bisa bersiap untuk dunia bawah. Gadis-gadis dari alam selatan kita sungguh cantik dan anggun." Setelah selesai berbicara, Yun Qi Tianzun mengelus jenggotnya, dan maknanya tidak bisa lebih jelas lagi. Wen Feng jelas tersentuh oleh kata-kata Yun Qi Tianzun. Lagi pula, urusan dunia bawah tidak bisa terburu-buru. Lagi pula, ia memang agak tersentuh oleh gadis visioner itu. Siapa yang tidak ingin berada di tempat lain dan merasakan cita rasa lokal? Namun, Lin Waner berbeda.
Mendengar apa yang dimaksud Yunqi Tianzun, ia menggertakkan giginya dan mendengus pelan, itu tidak perlu. Kita datang ke alam selatan untuk mengurus urusan dunia bawah, dan tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu ada resepsi, dan kuharap senior Yunqi tidak akan mengatakannya lagi. Yunqi Tianzun adalah sosok yang sangat kuat, melampaui batas kekuatan, hanya kalah dari 1 orang dan 10.000 orang. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu padanya? Terlebih lagi, itu akan menjadi tanggapan yang dingin. Namun, bagaimanapun juga, Lin Waner berstatus bangsawan, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit. Untuk sesaat, Yunqi Tianzun hanya bisa berkata, baiklah, kalau begitu, aku akan mengatur agar kalian berdua pergi ke tempat yang sangat gelap untuk melihatnya nanti. Setelah dia selesai berbicara, Yunqi Tianzun juga mengalihkan pandangannya ke Yang Chen. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi makna di matanya sudah sangat jelas. Yunqi Tianzun jelas tahu apa yang sedang terjadi. Ia berdiri dan mengibaskan lengan bajunya, memberi isyarat agar Yang Chen mengikutinya. Yang Chen mengikuti dari belakang Yunqi Tianzun, dan keduanya sampai di daerah tak berpenghuni, dengan Binghuo Tianfeng mengikuti dari belakang. Senior Yunqi, tentang masalah timbangan, Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen, para ahli tingkat raja itu sebenarnya masih bingung dengan niatmu untuk ikut campur dalam masalah timbangan ini. Pemilik timbangan ini cukup kuat, apa kau benar-benar ingin ikut campur? Tanya Yunqi Tianzun. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, meskipun pemilik sisik ini sangat kuat, ia juga mewakili banyak jasa militer. Dan kau, senior, seharusnya juga tahu sedikit tentang kekuatanku, kata Yang Chen sambil tersenyum. Yunqi Tianzun berkata dengan tangan di belakang punggungnya, itulah yang kukatakan kepada para ahli tingkat raja itu. Raja Yuyin dan para ahli tingkat raja lainnya tidak banyak keberatan. Jika kau ingin menyelidikinya, maka aku akan membiarkanmu melakukannya. Hanya Raja Dharma yang sedikit tidak senang dengan masalah ini. Raja Dharma, Yang Chen tercengang. Raja Dharma, guru Daoming Mingzun, mengingat kejadian ini dengan jelas. Ia tidak menaruh dendam terhadap Daoming Mingzun, jadi tidak ada alasan bagi Raja Dharma untuk mengincar Daoming Mingzun hanya karena masalah sepele. Ia bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Daoming Mingzun. Lalu hasilnya, Yang Chen mengerutkan kening, tahu pasti ada yang salah. Yunqi Tianzun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika semua master tingkat raja setuju, timbangan ini tentu saja akan menjadi milikmu. Aku tidak keberatan. Namun, Raja Dharma bersikeras bahwa timbangan ini sangat penting. Jika aku memberikannya kepadamu dan terjadi kesalahan, satu-satunya petunjuk untuk menemukan pemiliknya akan hilang. Sebenarnya, timbangan ini sekarang ada di tangan kita, dan kita tidak tahu di mana letaknya. Kalaupun kita menemukannya, orangnya sudah tidak ada lagi di medan perang, jadi timbangan ini tidak ada artinya. Akan lebih baik jika kita memberikannya kepadamu. Namun, jika Raja Dharma benar-benar berkata demikian, para master tingkat raja lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Yang Chen mengerutkan kening. Setelah mendengar detail ini, ia merasa bahwa Raja Dharma sedang mengincarnya. Tampaknya aku telah mempermalukan muridnya, dan dia nampaknya sangat tidak senang padaku. Jadi, setelah berdiskusi dengan semua panglima perang tingkat raja, diputuskan. Kalau kalian ingin mendapatkan sisiknya, silakan. Tapi syaratnya, kalian harus menukarnya dengan 10 juta pahala militer, kata Yunqi Tianzun. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi dingin, senior Yunqi, ini agak keterlaluan. Aku memiliki timbangan ini dengan tujuan membantu manusia memburu hantu dari dunia bawah. Sekarang, aku harus menggunakan timbangan ini untuk mendapatkan pahala militer. Lelucon apa ini? Yunqi Tianzun juga bingung apakah harus tertawa atau menangis, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang masalah ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, itu karena kekuatannya terlalu lemah. Raja Dharma ini diam-diam mengincarnya. Siapa lagi di antara para ahli tingkat raja lainnya yang bisa berdiri dan memperjuangkan keadilan untuknya? Haruskah ia mengandalkan Raja Yuyin? Untung saja Raja Yuyin tidak melukainya. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, baiklah, saya akan menggunakan 10 juta pahala pertempuran untuk menukar timbangan ini. Namun, saya masih kekurangan beberapa pahala pertempuran, jadi mohon tunggu sebentar lagi, senior. Apakah kamu berencana pergi ke distrik Lihuo? Tanya Yunqi Tianzun. Baiklah, aku akan pergi ke distrik Lihuo dan mengumpulkan pahala pertempuran sesegera mungkin, kata Yang Chen. Yunqi Tianzun menepuk bahu Yang Chen, terima kasih atas kerja kerasmu. Yang Chen tahu bahwa Yunqi Tianzun masih sangat membelanya, jadi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, senior Yunqi, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Yunqi Tianzun berkata dengan tangan di belakang punggungnya, kalau begitu, aku akan pergi dan menghibur mereka berdua. Yang Chen mengangguk setuju. Yunqi Tianzun tidak berlama-lama lagi dan berbalik untuk pergi. Yang Chen berkata, senior Baolu, apakah kamu ingin pergi ke distrik Lihuo bersamaku? Tentu saja, sudah kubilang aku ikut denganmu untuk membantumu. Mau ke daerah Lihuo, aku istirahat di belakang saja, ya.
Baolu menghitung jari-jarinya. Kenapa kamu masih menjentikkan jarimu? Yang Chen tampak bingung. Bukankah ini menyenangkan? Kata Baolu serius. Bukankah kamu pernah melakukan itu sebelumnya? Tanya Yang Chen, merasa geli sekaligus tak berdaya. Wujud fisikku sebelumnya adalah Phoenix es dan api, kata Baolu. Lalu, Yang Chen tidak begitu mengerti maksudnya. Baolu melotot tajam ke arah Yang Chen, pernahkah kau melihat burung Phoenix berjari? Petik 2. Yang Chen tiba-tiba menyadari. Benar, meskipun Ice Fire Phoenix bisa berubah menjadi wujud manusia sebelumnya, itu juga ilusi, bukan tubuh fisik. Sekarang berbeda, ia telah benar-benar mendapatkan tubuh manusia yang nyata, bagaimana mungkin sama? Untuk sementara, aku pasti perlu mempelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian tubuh yang belum kumiliki sebelumnya. Ayo pergi ke distrik Lihuo, kata Yang Chen. Binghuo Tianfeng menjawab dengan dingin, iya. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba melayang turun. Yang Chen mendongak dan melihat bahwa orang-orang yang datang adalah Nightingale Tianzun dan Linghua Tianzun, yang cukup dikenalnya. Kedatangan keduanya membuat Yang Chen tampak curiga, mengapa kalian berdua datang ke sini secara langsung? Hehe, kita di sini karena Tuan Raja Yuyin mengundang kita secara pribadi. Hei, kalau dipikir-pikir, orang tahu ini, kok aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kultivasinya kuat sekali. Nightingale Tianzun dan Linghua Tianzun sedikit membuka mulut. Tak heran mereka terkejut. Tidak mudah melihat perempuan kultivator di ranah tanpa batas dalam kehidupan sehari-hari. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.